awal film terlihat sekelompok orang sedang berkumpul di sebuah ruangan. Mereka ditugaskan oleh atasannya untuk mencari kapal selam yang hilang beberapa minggu lalu. Mendengar bayaran yang cukup besar, mereka pun menyetujuinya dan akan mulai berangkat nanti sore. Lalu pria bernama Bridge menyuruh Lara membawa temannya yang bernama Ava ke dalam misi ini supaya dia bisa membantu dalam tenaga medis jika terjadi sesuatu di lautan nanti. Singkat waktu di sore harinya terlihat, Lara bersama teman-temannya sudah berkumpul dan akan segera berangkat ke lautan untuk mencari kapal selam yang hilang. Lara pun merasa senang karena teman-teman lamanya juga ikut dalam misi ini dan mereka juga ditemani oleh 3 orang yang menamai mereka sebagai agen untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu yang buruk di lautan nanti. Lalu saat memulai perjalanan, Lara merasa senang karena pacarnya Bridge ditugaskan sebagai kapten yang memimpin mereka semua yang berada di kapal ini, sementara teman-teman mereka yang lain memiliki tugas masing-masing yang harus mereka lakukan dengan baik. Sedangkan pria bernama Drake, dia lebih memilih pergi tidur dan menyuruh Apa untuk membangunkannya nanti jika sudah sampai di titik koordinat yang akan mereka tuju. Karena dia merasa sangat mual dan tidak mau menjadi beban bagi teman-temannya. Dan si pria botak mengatakan dia ingin Willow sudah bersiap-siap untuk melaksanakan tugasnya ketika mereka sampai di titik koordinat nanti, yaitu menyelam ke bawah lautan untuk mencari bangkai kapal selam yang hilang supaya misi mereka bisa segera selesai. Lalu terlihat Apa kembali ke ruangan tadi untuk membawa barangnya yang ketinggalan. Namun saat melihat laptop terapis masih menyala, dia merasa penasaran dan mendengarkan suara rekaman radio yang ada di laptop itu. Dan betapa kagetnya Apa saat mendengar suara jeritan-jeritan menyeramkan dari para maskapai kapal selam yang sedang mereka cari. Lalu terapis datang, dia mengancam Apa supaya tidak memberitahukan hal itu kepada teman-temannya karena sebenarnya tujuan mereka datang ke sini untuk memburu sosok monster yang memakan kapal selam yang sedang mereka cari itu. Mendengar keributan antara Apa dan Trepis, teman-temannya datang dan dengan berani Apa memberitahukan kepada teman-temannya jika tujuan si botak, Trepis dan Natali datang ke sini adalah untuk memburu seekor monster yang berada di bawah lautan. Mengetahui hal itu, Bridge dan yang lain merasa kesal karena jika tahu dari awal mereka tidak mungkin menerima misi berbahaya seperti ini. Namun sekarang sudah terlambat karena mereka sudah sampai di titik koordinat di mana monster itu berkeliaran. Terlebih si botak terus mengancam dia akan menghabisi siapapun yang tidak menuruti perintahnya. Saat melihat monster menyeramkan naik ke permukaan, si botak semakin bersemangat. Dia menyuruh Willow segera melakukan tugasnya, yaitu menyelam ke bawah lautan. Walaupun di luar sedang terjadi badai, dia tidak mau tahu Willow harus melakukan hal itu jika tidak mau mati tertembak. Karena dari awal, si botak sudah berencana menjadikan Willow sebagai umpan untuk memancing monster itu datang ke bawah kapal mereka. Lalu Trepis mengatakan dia akan ikut ke bawah lautan menggunakan kapal selam sambil membawa rudal untuk melemahkan makhluk itu ketika mendekati Willow. Sedangkan Willow, dia tidak memiliki pilihan lain. Dia segera bergegas terjun ke bawah lautan dengan hanya menggunakan kerangka besi sebagai pengaman. Setelah itu Trepis naik ke kapal selam untuk memantau keadaan Willow yang sedang berada di dalam kerangka besi. Namun dia mengatakan kepada teman-temannya lewat radio, belum ada tanda-tanda kemunculan dari makhluk itu. Sedangkan di dalam kapal, Bridge memarahi si botak karena dia dengan tega menjadikan Willow sebagai umpan makhluk berbahaya. Namun si botak menegaskan jika Willow akan baik-baik saja karena Trepis ikut turun ke bawah menggunakan kapal selam sambil membawa rudal untuk melemahkan monster itu.
Lalu Travis memberitahu mereka jika keadaan Willow baik-baik saja. Tak lama kemudian, betapa kagetnya Travis saat melihat makhluk itu semakin mendekat. Bahkan si monster merusak rangka besi dan memakan Willow. Sedangkan Travis tidak bisa sembarangan menembakkan rudal ke arah monster yang bergerak sangat cepat karena pasti akan membahayakan teman-temannya yang ada di atas, sehingga rencana mereka gagal dan Willow menjadi korban. Mengetahui Willow sudah menjadi korban, si botak merasa kesal karena rencananya tidak berjalan lancar dan sekarang teman dia Travis terjebak di bawah lautan bersama kapal selam yang dia bawa. Dan tiba-tiba betapa kagetnya mereka semua saat melihat makhluk besar menyeramkan muncul ke permukaan. Bahkan si botak sempat terkena taring dari monster itu yang membuat dia merasa kesakitan dan lemah tak berdaya. Dalam keadaan panik, Apa berusaha menyelamatkan si botak walaupun keadaannya semakin parah, dan entah apa yang membuat si botak kejang-kejang seperti ini. Melihat Apa kebingungan, Lara menenangkan temannya ini supaya bisa fokus merawat si botak yang terus merasa kesakitan, sedangkan dia dan Bridge akan mencari jalan keluar supaya kapal ini bisa bergerak menjauhi si monster agar mereka bisa selamat. Setelah merasa sedikit tenang, Apa menyuruh Lara dan Bridge segera pergi untuk mencari jalan keluar supaya mereka tidak terus diserang oleh monster lautan itu, dan Apa akan berusaha menyelamatkan si botak walaupun dia sudah jahat kepada mereka. Lalu Bridge menyuruh pacarnya mencari telepon darurat dan berharap mereka bisa mendapatkan bantuan dari atasannya, sementara dia akan mencari kerusakan apa yang menyebabkan kapal ini tidak bisa bergerak sama sekali. Namun sialnya, saat Lara menggunakan telepon darurat, dia tidak bisa menghubungi 911 karena masalah jaringan dan hanya terhubung dengan Travis. Mereka pun bingung apa yang harus dilakukan, terlebih Travis tidak bisa kembali ke kapal karena jika kapal selam yang dinaikinya bergerak sedikit pun, monster itu akan langsung memakan kapal yang dinaiki oleh Travis. Sedangkan di ruangan lain, Apa semakin panik karena si botak mengalami kejang-kejang yang sangat parah, dan betapa kagetnya Apa saat si botak berdiri. Dia mengeluarkan parasit aneh dari punggungnya yang membuat si botak lemas tak bernyawa. Melihat parasit aneh itu, Apa pun ketakutan dan tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Sementara si nenek blonde yang masih berada di luar, dia panik karena semua pintu masuk ke dalam kapal terkunci dari dalam. Mendengar hal itu, Bridge menyuruhnya berjalan menuju ke arah tangga, tapi tiba-tiba si nenek blonde langsung dimukbang oleh monster menyeramkan itu. Lalu Travis memberitahu Lara, sekarang monster itu mengejar dirinya. Mendengar Travis dalam bahaya, Lara tidak tahu apa yang harus dia lakukan untuk menyelamatkan Travis. Sementara Travis, dia panik karena monster itu semakin mendekat ke kapal selam yang dia naiki. Kembali ke Apa, dia lari ketakutan karena parasit yang keluar dari tubuh si botak terus mengejar dirinya seperti ingin memangsa Apa. Namun beruntung, Apa masih sempat bersembunyi dan bertemu dengan Bridge. Lalu dia menceritakan semua yang terjadi kepada temannya ini. Mendengar hal itu, Bridge mengajak Apa pergi ke tempat yang aman sambil mencari Lara. Sedangkan di tempat lain, Lara mendengar sesuatu yang semakin mendekati dirinya, dan ternyata itu adalah parasit yang mengejar Apa tadi. Namun beruntung, Lara masih sempat bersembunyi sehingga parasit itu tidak bisa menemukannya.
Lalu Bridge bersama Apa datang, mengajak Lara segera lari ke arah ruang kendali kapal, dan ketika mereka sampai di sana, Apa menceritakan jika makhluk itu bisa menghabisi seseorang dan berbahaya bagi mereka bertiga. Lalu Trappist menghubungi Lara lewat telepon darurat. Dia meminta maaf karena sudah membawa mereka ke dalam masalah ini, dan sekarang Trappist akan mencoba mengalihkan perhatian makhluk itu, dan selama dia dikejar, mereka yang berada di dalam kapal harus bisa menghidupkan kembali mesin kapal supaya bergerak menjauhi titik koordinat tempat mereka berada saat ini, karena Trappist mengatakan sepertinya di sini adalah sarang si makhluk menyeramkan itu. Kemudian Bridge menyuruh Lara dan Apa segera pergi ke ruang mesin yang ada di dalam dan di luar kapal untuk memperbaikinya, sedangkan dia akan melawan parasit yang menuju ke arah mereka dengan pistol No Mag. Lalu terlihat saat keluar dari kapal, Lara cukup kesulitan memperbaiki mesin karena terjadi badai yang sangat besar. Namun beruntung dia berhasil memperbaikinya dan menyuruh Apa segera menyalakan semua tuas yang ada di ruangannya itu. Mereka pun merasa sangat bahagia karena akhirnya mesin kapal kembali menyala. Namun saat Apa akan keluar dari ruangan, dia panik karena parasit tadi terus mengikuti dirinya seakan-akan mengetahui dimanapun Apa bersembunyi. Dan sialnya, Apa malah terjebak di basement kapal sehingga dia diserang dan dihabisi oleh parasit menyeramkan itu. Mengetahui Apa sudah tewas, Bridge keluar menemui Lara, sedangkan di bawah lautan, Trappist kehabisan oksigen dan kapal selam yang dia naiki dimakan oleh monster itu. Lalu tiba-tiba, betapa kagetnya Bridge dan Lara saat melihat monster Loch Ness muncul ke permukaan yang menyebabkan kapal mereka terbalik, dan akhirnya misi mereka gagal karena mereka juga menjadi korban. Lalu film pun berakhir.